Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembahasan sistem pendukung keputusan. Kali ini materi yang akan saya bahas adalah metode MORA atau singkatan dari Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. Metode MORA. Metode Multi-Objective Optimization on the Basis of the Ratio Analysis atau yang disingkat dengan MORA adalah multi-objektif sistem mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan secara bersamaan. Metode ini diterapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks. MORA diperkenalkan oleh Brouwers dan Zavadskas pada tahun 2006. Pada awalnya, metode ini diperkenalkan oleh Brouwers pada tahun 2004 sebagai multi-objective optimization yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah pengambilan keputusan yang rumit pada lingkungan pabrik. Metode MORA diterapkan untuk memecahkan banyak permasalahan ekonomi, manajerial, dan konstruksi pada sebuah perusahaan maupun proyek. Keunggulan dari metode MORA. Keunggulan metode MORA itu sendiri telah diamati bahwa metode MORA sangat sederhana, stabil, dan kuat. Bahkan metode ini tidak membutuhkan seorang ahli di bidang matematika untuk menggunakannya serta membutuhkan perhitungan matematis yang sederhana. Selain itu, metode ini juga memiliki hasil yang lebih akurat dan tepat sasaran dalam membantu pengambilan keputusan. Bila dibandingkan dengan metode yang lain, metode MORA bahkan lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Algoritma dari metode MORA. Adapun algoritma dari metode MORA, langkah pertama adalah menginput nilai kriteria, yaitu menginput nilai kriteria pada suatu alternatif di mana nilai tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan. Kemudian langkah kedua, membuat matriks keputusan MORA, yaitu merubah nilai kriteria menjadi matriks keputusan. Matriks keputusan berfungsi sebagai pengukuran kinerja dari alternatif ke I pada atribut ke J. M adalah jumlah alternatif dan N adalah jumlah atribut. Kemudian, sistem rasio dikembangkan di mana setiap kinerja dari sebuah alternatif pada sebuah atribut dibandingkan dengan penyebut yang merupakan wakil untuk semua alternatif dari atribut tersebut. Berikut adalah perubahan nilai kriteria menjadi sebuah matriks keputusan. Ini adalah contoh penggambaran matriks matriks keputusan yang ada di dalam metode MORA. Selanjutnya langkah ketiga di dalam algoritma metode MORA, yaitu normalisasi pada metode MORA. Normalisasi bertujuan untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga elemen pada matriks memiliki nilai yang seragam. Normalisasi pada MORA dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. X kali IJ sama dengan XIJ dibagi dengan akar sigma M J sama dengan 1 X kuadrat dari IJ. Baik, untuk keterangan, XIJ adalah matriks alternatif J pada kriteria I. Sedangkan I adalah atau I biasanya sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N adalah nomor urutan atribut atau kriteria. Kemudian J nilainya biasanya 1, 2, 3 sampai dengan M adalah nomor urutan alternatif atau data yang akan diuji. Kemudian X kali IJ adalah
matriks normalisasi alternatif J pada kriteria I. Selanjutnya langkah keempat. Ya. Langkah keempat yaitu melakukan optimalisasi nilai atribut, ya, yaitu mengurangi nilai maximax dan minmax. Ya. Untuk menandakan bahwa sebuah atribut lebih penting, itu bisa dikalikan dengan bobot yang sesuai atau koefisien signifikasi. Ya. Saya ulangi, untuk menandakan bahwa sebuah atribut lebih penting, itu bisa dikalikan dengan bobot yang sesuai atau koefisien signifikasi. Ya. Ini menurut Brouwers pada tahun 2009 dalam buku Auschwitz tahun 2014. Berikut rumus untuk menghitung nilai optimalisasi multi-objektif Mora, yaitu perkalian bobot kriteria terhadap nilai atribut maksimum dikurang dengan perkalian bobot kriteria terhadap nilai atribut minimum. Ya. Maka rumus perhitungannya adalah seperti ini. YI sama dengan sigma G, J sama dengan 1 dari WJ dikali dengan XIJ dikurangi dengan sigma N, J sama dengan G tambah 1 dari WJ dikali dengan XIJ, ya, di mana J sama dengan 1, 2, atau 3 sampai dengan G adalah kriteria atau atribut dengan status maximize. Sedangkan J sama dengan G tambah 1 atau G tambah 2 ya, sampai dengan N adalah kriteria atau atribut dengan status minimize. Ya. WJ adalah bobot kriteria dan XIJ adalah nilai matriks normalisasi atau nilai matriks yang sudah ternormalisasi. Nah, selanjutnya langkah kelima atau langkah terakhir adalah menentukan ranking dari hasil perhitungan Mora. Nilai YI dapat menjadi positif atau negatif tergantung dari total maksimal, itu atribut yang menguntungkan atau atribut benefitnya, dalam matriks keputusan. Sebuah urutan peringkat dari YI menunjukkan pilihan terakhir. Dengan demikian, alternatif terbaik memiliki nilai YI tertinggi, sedangkan alternatif terburuk memiliki nilai YI terendah. Nah, berikut ini saya akan contohkan studi kasus untuk metode Mora. Contoh studi kasus dari metode Mora adalah pemilihan produk handphone terbaik berdasarkan penilaian responden, di mana jumlah handphone yang menjadi alternatif sebanyak 5 produk handphone. Baik, untuk penyelesaian kasus tersebut bisa diselesaikan dengan metode Mora. Adapun langkah penyelesaian dengan metode Mora, ya, yang pertama adalah menginput nilai kriteria dan bobot setiap kriteria. Kriteria penilaian untuk studi kasus yang diangkat adalah harga, kamera, memori, berat, dan keunikan. Berikut tabel kriteria yang bisa dibuat di dalam kasus yang diangkat. Di sini ada 5 kriteria: harga, kamera, memori, berat, dan keunikan. Kemudian nilai bobotnya juga sudah saya cantumkan. Kemudian jenis kriterianya juga sudah dicantumkan. Ya. Nah, jenis kriteria ini penentu di dalam penilaian akhir nantinya. Ya, apakah kriteria tersebut cost atau benefit? Karena kriteria cost merupakan kriteria minimum, sedangkan kriteria benefit merupakan kriteria maksimum di dalam optimasi metode Mora. Nah, selanjutnya adalah penilaian responden terhadap 5 produk handphone yang akan diuji. Adapun penilaiannya adalah seperti ini. Ya. Jadi ada 5 produk handphone, kemudian setiap kriteria sudah mendapatkan penilaian. Baik, di sini ada keterangan akhir ya, atau di bagian akhir tabel ada optimum ya. Optimum ini adalah jenis kriteria nantinya ya, apakah tergolong maksimum atau minimum ya.
bergantung pada jenis kriteria yang ditentukan di awal. Ya. Jika jenis kriterianya cost, ya, maka optimumnya akan minimum. Sedangkan jika kriteria benefit, maka optimumnya adalah maksimum. Nah, selanjutnya, ya, membuat matriks keputusan, ya, itu adalah tahap kedua. Matriks keputusan ini dibuat berdasarkan penilaian awal, yaitu tabel penilaian awal, ya, di mana nilai-nilai pada tabel penilaian awal itulah yang akan dijadikan sebagai matriks keputusan. Ya. Maka di sini nilai XIJ-nya sama dengan nilai-nilai awal, ya, pada tabel penilaian awalnya atau pada tabel alternatif. Ya. Kemudian, ya, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap yang ketiga, melakukan normalisasi matriks, ya, menggunakan rumus XIJ sama dengan XIJ dibagi dengan akar dari sigma M J sama dengan 1 X kuadrat IJ. Adapun, ya, normalisasi matriks yang dilakukan adalah pada tiap-tiap kriteria dan tiap-tiap alternatif. Baik, dimulai dengan kriteria harga, ya, yaitu C1. Ya. Untuk penilaian kriteria harga, ya, dimulai dari untuk penilaian pada alternatif pertama atau HP1, ya, dengan menggunakan rumus XIJ sama dengan XIJ dibagi dengan akar dari sigma MJ sama dengan 1 X IJ kuadrat, maka didapatkan nilai-nilai, ya, 70, ya. 70 itu adalah nilai alternatif, ya, untuk HP1 pada kriteria pertama. Ya. Dibagi dengan akar 70 kuadrat tambah 90 kuadrat, ya, ditambah 90 kuadrat ditambah 80 kuadrat ditambah 70 kuadrat. Ya. Jadi 70, 90, 90, 80, dan 70 ini adalah nilai-nilai, ya, alternatif, ya, HP1 sampai dengan HP kelima, ya, yang berada pada kolom kriteria pertama, ya, atau yang berada pada posisi kriteria pertama. Oke, maka didapatkanlah nilai untuk normalisasi matriks, ya, pada kriteria harga untuk HP1 adalah 0,4819. Ya. Selanjutnya cari, ya, nilai, ya, normalisasi matriks, ya, pada kriteria harga untuk HP kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sehingga didapatkanlah hasil-hasil nilai seperti ini. Oke. Nah, ini untuk normalisasi kriteria harga. Selanjutnya, lakukan normalisasi pada kriteria kedua, yaitu pada kriteria kamera. Ya. Nah, untuk kriteria kamera, ya, perhitungannya sama, ya, hanya tinggal kita ubah nilai-nilainya saja, yaitu nilai-nilai alternatif, yaitu HP1 pada kriteria kedua, yaitu nilai 80. Kemudian, ya, sebagai pembaginya adalah nilai-nilai dari seluruh alternatif yang ada pada kriteria kedua, yaitu kriteria kamera, ya, yaitu nilai 80, 90, ya, 80, 70, dan 80. Oke. Maka didapatkanlah nilai normalisasi matriks untuk kriteria kamera pada HP1 adalah 0,5534. Selanjutnya hitung pada HP kedua sampai dengan HP kelima, sehingga didapatkanlah nilai-nilai seperti ini. Ya. Nah, kemudian, ya, berlanjut pada kriteria yang ketiga, ya, yaitu kriteria memori. Ya. Perhitungannya juga sama, ya, tinggal nilai-nilainya saja sesuaikan dengan, ya, nilai-nilai alternatif pada kriteria ketiga, ya, atau kriteria memori, sehingga didapatkanlah nanti nilai-nilai seperti ini. Oke. Kemudian masuk ke kriteria keempat, ya, yaitu kriteria berat, ya. Perhitungan sama, hanya tinggal nilai-nilai saja yang diubah, ya, sesuaikan dengan nilai-nilai pada kriteria keempat, ya. Kemudian
kemudian hitung juga alternatif mulai dari HP 1 sampai dengan HP kelima. Kemudian kriteria yang terakhir ya, atau kriteria kelima, yaitu keunikan ya. Ini juga dihitung normalisasi matriksnya ya, sehingga didapatkan nanti nilai-nilai seperti ini. Nah, selanjutnya ya, jika seluruh kriteria sudah dilakukan normalisasi, maka didapatkan nilai matriks ternormalisasi atau nilai matriks normalisasinya sebagai berikut. Baik, inilah nilai-nilai normalisasi dari nilai alternatif terhadap seluruh kriteria. Nah, masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu optimalisasi nilai atribut ya, dengan cara matriks normalisasi dikalikan dengan bobot ya. Berikut ini adalah nilai matriks normalisasinya ya, yang sudah didapatkan di awal ya, dimana untuk HP1 pada kriteria pertama nilai normalisasinya adalah 0,4819 ya. Nah, begitu seterusnya. Kemudian untuk proses optimalisasi nilai atribut, maka nilai matriks normalisasi dikali dengan bobot ya. Di sini dikali dengan WJ ya. WJ ini adalah bobot, di mana bobot ini adalah bobot kriteria ya. Bobot untuk kriteria C1 itu sudah kita tunjukkan tadi di awal, yaitu 0,45, untuk C2 0,25, C3 0,15, C4 0,1 dan C5 0,05, sehingga nanti didapatkanlah hasil ya, optimalisasi nilai atribut seperti ini ya. Baik, untuk nilai 0,216 ya, ini diperoleh dari hasil perkalian nilai matriks ternormalisasi HP1 dikali dengan bobot kriteria harga, yaitu bobot kriteria C1-nya. Ini perhitungannya adalah nilai 0,4819 dikali dengan 0,45 ya. 0,45 ini adalah nilai bobot untuk C1. Oke. Nah, selanjutnya ya, masuk ke tahap terakhir, yaitu melakukan perankingan ya. Dimana untuk melakukan perankingan di sini rumus perhitungan yang digunakan adalah YI sama dengan sigma G, J sama dengan 1, WJ dikali dengan XIJ dikurangi dengan sigma N, J sama dengan G tambah 1 ya, WJ dikali dengan XIJ. Atau bisa dikatakan YI sama dengan nilai maksimum dari kriteria, seluruh kriteria, dikurangi dengan nilai minimum dari perhitungan seluruh kriteria ya. Nah, ini adalah nilai optimalisasi yang sudah didapatkan sebelumnya ya. Maka di sini ya, untuk nilai optimalisasi tersebut ya, kita bisa melakukan perhitungan ya untuk mencari nilai YI-nya, yaitu nilai maksimum dikurangi dengan minimum ya. Nah, maksimum dan minimum ini berdasarkan kriteria tadi ya, yang kita tentukan di awal atau yang ditentukan di awal. Dimana untuk maksimum itu ada 3 kriteria ya, kriteria kedua, kriteria ketiga, dan kriteria kelima. Sedangkan minimum itu ada 2 kriteria, yaitu kriteria pertama dan kriteria keempat. Nah, baik, untuk perhitungan YI pada alternatif pertama atau HP1 ya, dapat dilakukan ya dengan perhitungan seperti ini ya. Y HP1 sama dengan 0,1383 atau 0,1318 ya. Nah, kenapa dimulai dari C2 ya? Karena C1 ini ya tergolong kriteria dengan optimumnya minimum ya. Maka di sini yang kita cari adalah maksimumnya terlebih dahulu. Maka di sini maksimum adalah C2, sehingga dimulai dengan nilai pada C2. Kemudian ditambah dengan cari lagi nilai maksimum, yaitu C3 ya, 0,0969. Kemudian ya, nilai maksimum yang terakhir yaitu C5, yaitu 0,0310. Oke.
Nah, jika sudah selesai atau sudah habis kriteria maksimum, maka dikurangi dengan kriteria minimum, yaitu C1 dengan C4. Ya. Maka nilainya kita inputkan untuk HP1, C1 adalah 0,2169 ditambah dengan C4, ya, 0,0550. Maka hasilnya adalah minus atau negatif 0,0056. Ya. Jadi di sini ya untuk hasil akhir baik itu positif ataupun negatif ya, itu tidak bermasalah. Ya. Yang penting untuk perhitungan tetap nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum, ya, atau nilai kriteria maksimum dikurangi dengan nilai kriteria minimum. Ya. Maka didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk HP yang kedua, ya, yaitu nilai-nilai pada HP2, ya, pada kriteria kedua yaitu 0,1156 ditambah dengan 0,086 ditambah dengan 0,0241 dikurangi dengan 02788 ditambah 0,0550 sehingga didapatkan hasil minus atau negatif 0,0679. Ya. Selanjutnya cari untuk HP3, 4, dan 5 sehingga didapatkanlah hasil seperti ini. Nah, dengan hasil yang sudah didapatkan ya, yaitu nilai YI-nya ya, maka hasil perankingan sudah bisa ditentukan. Ya. Adapun hasil perankingannya adalah seperti ini, di mana perankingan pada metode Mora ya, mengacu pada nilai YI tertinggi. Ya, jadi di sini kita lihat nilai YI-nya. Nilai YI tertinggi ya ada pada alternatif ketiga atau HP3 dengan nilai minus atau negatif 0,0970. Ya, diikuti dengan kriteria keempat dengan alternatif keempat atau HP4 yaitu dengan nilai 0,0715. Kemudian HP kedua ya negatif 0,0679 ya. Kemudian HP kelima ya, negatif 0,0306 dan terakhir ya HP pertama atau HP1 yaitu negatif 0,0056 ya. Nah, inilah hasil akhir perankingan dengan menggunakan metode Mora ya, di dalam sistem pendukung keputusan. Baik, saya rasa hanya ini saja yang bisa saya jelaskan terkait penyelesaian kasus dengan metode Mora. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.